Selamat pagi Bu Ibu. Waalaikumsalam. Baiklah Ibu, izin memperkenalkan diri. Saya Fenia Alfionita. Saya mahasiswa dari Poltek Tanjung Karang jurusan Perawatan. Jadi Ibu, sebelumnya di sini saya minta waktunya Ibu semua untuk melakukan promosi pendidikan atau pendidikan kesehatan kepada Ibu semua ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Jadi di sini saya meminta waktunya 20 menit ya Ibu ya. Sebelumnya dengan Ibu siapa Ibu ya? Sebelumnya ini saya belum tahu nih dengan Ibu siapa namanya. Yang jilbab coklat Ibu siapa? Salvi. Satunya? Melda. Baiklah, Ibu satunya Ibu Melda. Baiklah Ibu ya. Sebelumnya saya bagi dulu Bu. Ini baca ya Bu, sampai saya menjelaskan materi. Di sini saya akan menjelaskan perubahan fisik dan psikologis Ibu Nipas. Ibu tahu tidak apa itu pengertian masa nipas? Tidak apa ya Mbak? Jadi periode masa nipas adalah periode waktu selama 6 sampai 8 minggu setelah persalinan postpartum. Itu masa dimulai setelah plasenta keluar dan memeriksa alat-alat yang selanjutnya saya akan tentang perubahan psikologis Ibu Nipas. Ibu sambil lihat di sini Bu ya, atau boleh lihat di sana. Yang pertama itu perubahan sistem reproduksi. Yang pertama itu ada uterus, lokea, dan yang ketiga perubahan vagina. Yang keempat itu merupakan perineum segera setelah melahirkan. Yang selanjutnya itu yang kedua itu adalah perubahan sistem pencernaan Ibu. Biasanya Ibu mengalami konstipasi setelah persalinan. Hal ini disebabkan karena pada waktu melahirkan alat pencernaan mendapat tekanan yang menyebabkan kolon menjadi kosong, pengeluaran cairan yang berlebihan pada waktu persalinan, dan kurangnya asupan makanan, dan yang terakhir itu adalah hemoroid dan kurangnya aktivitas tubuh. Yang selanjutnya itu Ibu ada tiga itu perubahan sistem perkemihan. Itu tuh setelah proses persalinan berlangsung, biasanya Ibu akan sulit untuk buang air kecil selama 24 jam pertama. Penyebab dari keadaan ini adalah terdapat spasme sphincter dan edema leher kandung kemih setelah mengalami kompresi atau tekanan antara kepala janin dan tulang pubis setelah persalinan berlangsung. Mereka sempat susahkan buang air kecil. Nah, itu akibat tekanan kepala janin dan tulang pubis selama persalinan berlangsung Ibu. Dan yang terakhir itu adalah perubahan sistem muskuloskeletal. Itu tuh ligmen, diafragma, pelvis, serta fascia yang merenggang pada waktu persalinan secara berangsur-angsur menjadi ciu dan pulih kembali. Stabilisasi yang sempurna terjadi pada 6 sampai 8 minggu setelah persalinan. Dan yang selanjutnya itu adalah perubahan fisikis Ibu Nipas. Yang pertama itu ada fase tanking in, yaitu periode ketergantungan berlangsung hari pertama dan hari kedua. Fase ini Ibu sedang berfokus terutama pada dirinya sendiri. Ibu akan berulang kali menceritakan proses persalinan yang dialaminya dari awal sampai akhir. Yang kedua, fase taking hold, yaitu berlangsung selama 3 sampai 10 hari. Pada fase ini timbul rasa khawatir akan ketidakmampuan dan rasa tanggung jawabnya dalam merawat bayi. Dan yang ketiga itu fase letting go, periode menerima tanggung jawab akan peran barunya, berlangsung 10 hari. Ibu sudah mulai menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayinya. Dan yang terakhir itu Ibu ada, sebelumnya Ibu udah tahu belum bagaimana cara perawatan diri masa nipas? Bagaimana ya Mbak? Baiklah, saya akan jelaskan. Yang pertama itu memelihara kebersihan keseseorangan, personal hygiene atau alat kelamin Ibu. Dan seperti memelihara diri, mandi, terus gosok gigi, dan menjaga kebersihan mulut, menjaga kebersihan rambut dan keramat, menjaga kebersihan pakaian, dan menjaga kebersihan kaki, kuku, telinga, mata, hidung. Jadi kebersihan personal hygiene itu semua anggota tubuh ibu-ibu ya Bu ya. Yang kedua itu perawatan perineum atau mencegah infeksi, mengurangi rasa tidak nyaman dan meningkatkan penyembuhan. Dan yang ketiga itu perawatan payudara, yaitu mengoperasi blood dengan baby oil selama 2-3 menit, membersihkan puting susu, melakukan pengurutan dari pangkal ke puting susu sebanyak 20-30 pada setiap payudara. Yang keempat itu senam nipas dilakukan sejak hari pertama setelah melahirkan hingga
Hari ke-10 terdiri dari beberapa gerakan tubuh yang dilakukan untuk mempercepat pemulihan keadaan ibu. Yang selanjutnya itu diet dan istirahat yang cukup ya ibu ya. Baiklah ibu-ibu, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apakah ibu bertanya dengan Ibu Salvi? Bagaimana ya Mbak cara merawat diri dengan baik pada masa nifas? Baiklah ibu-ibu, seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama ibu membersih personal hygiene ibu atau dari ujung rambut sampai ujung kaki ibu, seperti mandi, gosok gigi, cuci rambut, potong kuku, dan yang selanjutnya itu perawatan payudara ibu, bisa dengan memijit-pijit organ payudara ibu. Dan yang ketiga itu senam nifas, senam ibu hamil ya bu ya. Dan yang terakhirnya itu istirahat yang cukup agar ibu tidak kelelahan. Ibu apakah ada yang ingin tanya? Tidak Mbak. Terima kasih ibu ya. Terima kasih ibu atas waktunya ibu-ibu semuanya. Di sini saya pamit ya bu ya. Assalamualaikum.